Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridhaillah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Walihuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim butuhal arifin butuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ila hadrati sultanil arifin sayyidina masyayikhina masyayikhina Haji Haji Ali Jadi Haji Abdul Hamid wa ali bil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allam sayyidina Imam Muhammad la hadrati syidaqiyuddin Muhammadin Syekh rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Ni'mah. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami An-Ni'mah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa hasadakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kembali di malam hari ini memampukan kita menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah dan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya
yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Materi kajian kita malam hari ini masih dalam pembahasan tentang arkanus shalah, rukun salat versi fikih mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wal i'tidalu wat tuma'ninatu fi. Rukun salat berikutnya, rukun salat yang ketujuh adalah i'tidal, posisi kembali tegak setelah bangun dari rukuk. Tegaknya harus sama persis saat sebelum rukuk. Itu i'tidal. Wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'nina dalam i'tidal. Al-i'tidalu ruknun. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, i'tidal ini rukunnya sholat. Dalam pandangan mazhab lain, ada yang berpaham sebagaimana mazhab Hanafi, i'tidal meskipun dalam sholat wajib, bukan rukunnya sholat, tapi hanya sunnah dalam sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii sholatah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa tuma'ninah, i'tidal termasuk rukunnya sholat berdasarkan hadis tentang Rasul ngajari sholat pada al-musi'i sholatah. Ada sahabat yang sholatnya buruk, dipanggil Rasul diajari. Lalu Rasul katakan padanya, setelah kamu rukuk, summarfa, angkat punggungmu, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri tegak sebagaimana posisi sebelum kamu rukuk. Ini dalilnya. Angkat punggungmu dari rukuk sampai kamu berdiri tegak sebagaimana sebelum kamu rukuk. Ini dalil bahwa i'tidal adalah rukunnya sholat, bukan sunnahnya sholat. Dalam sholat wajib, ya, mazhab Syafi'i. Kalau dalam sholat sunnah, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, ketika membahas masalah i'tidal dan duduk di antara dua sujud, itu ternyata sebagian ulama mazhab Syafi'i dalam sholat sunnah, i'tidal dan duduk di antara dua sujud ini bukan rukunnya sholat, tapi hanya sunnah sholat. Tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Tapi secara mazhab, meskipun dalam sholat sunnah, i'tidal, duduk di antara dua sujud, ini rukunnya sholat.
Wa amma wujubut tuma'ninah, adapun dalil saat i'tidal harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Jeda sebentar, minimal waktu yang cukup untuk mengucapkan kalimat subhanallah, minimal itu. Kalau sempurnanya membaca zikir-zikir atau doa-doa yang maksur, yang bersumber dari Rasulullah. Jadi saat i'tidal harus ada jeda sebentar. Sami Allahu liman hamidah, harus ada jeda sebentar. Minimal cukup untuk membaca subhanallah. Sempurnanya saat i'tidal baca zikir yang bersumber dari Rasulullah. Apa yang dibaca? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baca itu. Syukur baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang hafal itu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh salah satunya, boleh dua-duanya. Gak baca juga boleh, tapi ya rugi karena keutamaannya luar biasa. Para ulama ketika menjelaskan tentang pembagian sunnah. Sunnah itu apa? Kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takhririn. Segala sesuatu yang bersumber dari nabi, bisa berupa ucapan nabi, namanya sunnah qauliyah. Bisa berupa perbuatan nabi, namanya sunnah fi'liyah. Bisa berupa ketetapannya nabi. Nabi tidak mengerjakan, nabi juga tidak pernah mengajarkan. Ada orang lain yang melakukan pekerjaan itu, nabi diam tanda setuju, atau nabi berkomentar yang baik. Dan itu banyak Bapak Ibu. Di antaranya yang dicontohkan oleh para ulama, saat nabi berjamaah, yang diajarkan kepada para sahabat bangun dari ruku ke i'tidal, itu yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, minimal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu yang diajarkan Nabi dan yang selalu dicontohkan Nabi setiap sholatnya. Satu saat ketika Nabi bangun dari ruku menuju i'tidal, ada sahabat yang sholat di belakangnya dengan suara keras membaca kalimat dzikir yang tidak pernah dilakukan Nabi dan juga tidak pernah diajarkan Nabi. Yang dibaca ketika bangun, Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang dibaca. Nabi dengar. Selesai sholat, Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa di antara kalian tadi yang saat bangun dari ruku membaca kalimat yang tidak pernah aku contohkan dan aku ajarkan? Lalu sahabat tadi menjawab, anal mutakallim ya Rasulullah. Saya yang mengucapkan ya Rasulullah.
Marahkah Nabi lalu mengatakan, "Fulan, kamu sungguh telah melakukan bid'ah dalam agama. Karena aku tak pernah mencontohkan, aku tak pernah mengajarkan, sesat kamu, neraka kamu." Apakah komentar Nabi seperti itu? Tidak. Ini jelas Nabi nggak contohkan, Nabi nggak ajarkan. Tapi Nabi berkata, "Hei fulan, sungguh saat kamu mengucapkan kalimat tadi, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut ingin menulis kebaikanmu." Ini namanya sunnah taqririyah. Nabi enggak ajarkan, Nabi enggak pernah contohkan, ada orang lain yang melakukan, Nabi berkomentar baik. Atau Nabi diam, pertanda Nabi menyetujuinya. Makanya kalau bisa baca itu, tinggal baca kalimat yang tidak ada setengah menit, tapi Masya Allah, malaikat berebut ingin menulis kebaikan kita. Hafal ya? Sudah hafal? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hafalkan ya Pak Haji ya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baca itu. Syukur dua-duanya yang dari Nabi. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baca ya. Sunnah itu sekali lagi bukan hanya perkara yang ketika dilakukan berpahala dan ditinggalkan tidak diancam siksa, tapi sunnah adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan rugi. Andai kita nggak baca itu nggak apa-apa, sholat kita sah. Yang penting ada tumak ninah, ada jeda. Sami'allahu liman hamidah, ada jeda klek, meskipun sebentar. Subhanallah. Jangan sampai nggak ada jeda. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, begini nih. Jangan. Meskipun Anda nggak baca, sholat kita sah. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk membacanya, baca. Agar kita tidak tergolong orang-orang yang rugi. Sebab sunnah itu diantara tujuan disyariatkannya perkara sunnah yang begitu banyak. Satu, untuk menambah pahala perkara wajib kita. Dua, untuk menyempurnakan kekurangan perkara wajib kita. Kita harus banyak mengakui kelemahan kita. Kita harus mau sadar diri bahwa sholat kita kurang sempurna. Entah dari sisi fi'liyahnya, gerakannya, maupun dari sisi ucapannya, kita harus mau mengakui banyak kekurangannya. Maka sempurnakan dengan mengerjakan perkara-perkara sunnah, diantaranya doa-doa dalam gerakan sholat, zikir-zikir dalam gerakan sholat. Ruku ada zikir, baca. Iktidal ada zikir, baca. Sujud ada tasbih, baca. Duduk di antara dua sujud ada doa, baca. Agar sholat kita yang kurang sempurna bisa disempurnakan lewat sunnah-sunnah sholat yang kita kerjakan. Tumakninah wajib dalam i'tidal berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban.
wa qiyasan 'alal julus bainas sajdataini, dan juga dikiaskan pada duduk di antara dua sujud. Harus ada tumakninah. Apa tumakninah? Berhenti sebentar. Minimal waktu yang cukup untuk mengucapkan subhanallah. Ada jeda, tek, tek, tek. Nah, gitu. Tsummal i'tidal al-wajib. Perhatikan, i'tidal yang wajib itu ayya'uda ba'da ruku'ihi ilal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ar-ruku' sawa'un shallaha qa'iman au qa'idan. Jadi i'tidal itu minimal posisi yang sama sebelum kita ruku. Semisal sebelum kita ruku, nggak usah kita praktekkan ya, gambarkan saja tangan saya ini adalah tubuh kita. Kita sholat dengan berdiri. Sebelum ruku seperti ini, lalu kita ruku, Allahu Akbar. Ketika kita bangun dari ruku menuju i'tidal, harus kembali ke posisi sebelum ruku. Tak boleh sami Allahu liman hamidah agak doyong, enggak sah i'tidal kita. Kita baca Rabbana walakal hamd belum tegak sebagaimana sebelum rukuk, itu tidak sah i'tidal kita. Kalau tidak sah, otomatis kita ninggalkan rukun. Kalau ninggalkan rukun, sholat kita pun tidak sah. Baik ketika kita sholat dengan berdiri normal maupun dengan duduk. I'tidal adalah posisi bangun dari rukuk dan posisinya ini harus sama dengan posisi sebelum rukuk. Paham ya? Jadi harus sami Allahu liman hamidah. Tadinya begini, harus begini. Tak boleh sami Allahu liman hamidah lagi malas-malesan, enggak ditegakkan. Itu enggak sah. Baca Rabbana walakal hamd posisinya doyong begini, itu tidak sah. Walau rafa'ar raqi ra'sah. Kalau ada kasus orang bangun dari ruku, sudah mengangkat kepalanya. Tsumma sajada. Lalu dia sujud. Wasyakka. Saat sujud dia ragu. Aku tadi i'tidalku sudah sempurna apa belum? Sudah sujud ya? Allahu Akbar. Saat sujud dia ragu. I'tidalku tadi sudah sempurna tegak apa masih doyong? Maka wajaba ayya'tadila qa'iman wa yu'idus sujud. Yang harus dia lakukan meskipun dia sujud, tapi karena dia ragu tentang rukun sebelumnya, dia harus bangun untuk i'tidal lagi. Yakin dia sudah sempurna, lalu dia ngulangi sujudnya. Paham ya? Kan terkadang kita begitu. Sudah sujud, kayaknya tadi kok belum i'tidal ya? Atau sudah sujud, i'tidalku tadi kok sepertinya belum tegak ya? Bagaimana ini yang harus dia lakukan meskipun sudah sujud? Maka dia harus balik mengerjakan i'tidal yang sempurna, lalu sujud yang tadi enggak dianggap. Paham ya? Sujud yang tadi enggak dianggap. Ini beda kasusnya kalau orang sudah berdiri tegak, lalu dia ragu. Tadi tahiyat awal atau tidak ya, andai dia sholat sendiri. Atau dia menjadi imam, ninggalkan tahiyat awal. Entah sedang mikir apa, bisa jadi sebelum ngimami tengkar sama istrinya. Sehingga pikirannya kemana-mana. Maghrib, di rakaat kedua tidak tahiyat. Sudah diingatkan yang laki-laki subhanallah. Yang makmum perempuan tepuk.
nggak denger. Baru ketika sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, di rakaat ketiga, dia baru dengar subhanallah. Sudah tegak dia berdiri. Bagaimana imam ini? Apakah dia turun kembali untuk tahiyat awal atau melanjutkan sholatnya? Masih ingat jawabannya? Turun kembali untuk tahiyat awal apa melanjutkan sholatnya? Melanjutkan. Beda dengan tadi, ya. Dia ragu i'tidal, sudah sujud. Kalau tadi dia ninggalkan tahiyat awal, sudah berdiri. Kalau kasus yang pertama, dia harus balik. Kalau kasus yang kedua, dia nggak boleh balik. Apa perbedaannya? Karena kalau kasus yang pertama, dia ninggalkan perkara wajib yang namanya paham ya? Kasus yang kedua, dia ninggalkan perkara sunnah, tahiyat awal, dan sudah berada di perkara wajib, berdiri sempurna di rakaat ketiga. Maka kaidahnya al-wajib, perkara wajib, yakni rukun, la yutraku, tak boleh ditinggalkan illa lil wajib, kecuali hanya untuk melakukan perkara yang wajib. Kasus pertama boleh ditinggalkan sujudnya karena untuk melakukan perkara wajib namanya i'tidal. Kasus yang kedua nggak boleh ditinggalkan berdirinya meskipun sampai teriak-teriak subhanallah. Nah, ini terkadang makmum nggak ngaji fikih terus dia nggak mau ikut lagi imam, menggerutu pula imam goblok. Nah, kamu yang goblok itu, ya. Terkadang imam pusing juga kalau nggak paham fikih, mau terus nggak tahu ilmunya. Nanti kalau tersinggung gimana, terlalu banyak yang subhanallah, akhirnya nuruti makmum. Nah, ini batal malahan salatnya. Paham ya? Selesaikan dulu ya. 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 Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Oke. Paham? Jadi kasus pertama harus balik i'tidal, kasus kedua enggak boleh balik tahiyat awal karena kaidahnya perkara wajib tak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan perkara wajib. Dah. Wa yajibu alla yaqsuda birafih. Nanti saya jawab itu. Sampai jarum jam di 7, 5 menit untuk jawab. Wajib ketika bangun dari ruku' alla yaqsida bi rafihi ghairal i'tidal, enggak boleh niatnya kecuali hanya niat untuk menuju i'tidal. Benar-benar dari ruku' itu mau i'tidal. Sehingga ketika ada kasus lau ra'a fi ruku'ihi, ada orang ruku' dalam rukuknya melihat hayyatan, ular, farafa'a faz'an minha, lalu dia kaget sehingga dia berdiri tegak. Dari berdiri tegaknya itu sebab kaget, bukan sebab niat untuk i'tidal, maka lam yu'tadda bih. I'tidal sebab kagetnya melihat ular tidak dianggap. Harus rukuk kembali baru i'tidal. Atau lebaran. Saat kita sholat ada mercon, petasan yang besar, kita rukuk keluar begitu. Sehingga kita kaget, langsung kita berdiri tegak. Maka berdiri tegaknya kita setelah rukuk sebab kaget mendengar petasan, lam yu'tadda, tidak dianggap. Harus rukuk kembali baru bangun niat i'tidal. Paham ya? Jadi syarat i'tidal itu harus niatnya memang i'tidal.
Dia bangun berdiri tegak dari rukuk bukan karena kaget, entah melihat ular atau mendengar petasan atau bahkan bom. Dulu di masjid ini, mana ya? Raudhatul Jannah ya, bengkong apa itu? Kan pernah kejadian itu. Imamnya kawan kita. Saat itu lagi rame-ramenya bom Bali. Ya. Jadi saat ngimami tiba-tiba ada sesuatu yang meledak. Dari belakang makmum bom, imamnya lari. Pernah kejadian. Awal-awal saya di Batam sampai rame. Ustadz Mujid dulu imamnya. Raudhatul Jannah ini ya. Jadi ketika kita melakukan rukun sholat karena kaget, seperti tadi, duar langsung i'tidal, itu enggak dianggap. Harus rukuk lagi. Wa yajibu alla yutawwilal i'tidal. I'tidal enggak boleh lama-lama. Apalagi imam ya. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ngajarin tata krama menjadi imam. Kalau jadi imam ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, jangan lebih 3 kali. Lebih 3 kali makruh. Kecuali kalau sendirian ruku itu termasuk rukun tawil. Secara garis besar rukun sholat ada namanya rukun tawil, rukun panjang, di mana di rukun itu kita boleh berlama-lama. Berjam-jam boleh. Ada namanya rukun qashir, rukun pendek. Kita nggak boleh lama-lama di sana. Rukun tawil itu apa saja? Berdiri. Boleh kita sholat saat berdiri 15 juz selesai. Sebagaimana umumnya sholat malamnya para sahabat. Yang masyhur sahabat Utsman. Itu kalau sholat malam 2 rakaat hatam 1 juz. Rakaat pertama 15 juz. Boleh lama. Makanya Nabi sholat sunnah sampai kedua kakinya bengkak. Itu lamanya bukan qasa'at i'tidal, lamanya bukan qasa'at duduk di antara 2 sujud, tapi lamanya saat berdiri. Masyhur sahabat Abu Bakar sering sholat witir 1 rakaat 30 juz. Jadi rukun tawil itu 1 berdiri, boleh lama. Yang kedua ruku boleh lama. Karena di antara keadaan hamba doanya diijabah cepat itu kecuali sujud adalah ruku. Boleh lama. Begitu juga sujud. Baik sujud pertama kedua boleh lama. Tapi kalau i'tidal ini rukun qashir, enggak boleh lama. Khususnya imam yang makmumnya itu macem-macem. Ada anak muda yang pengen cepat selesai. Ada orang tua ya pengen santai tapi jangan terlalu lama. Boyok itu kalau terlalu lama sakitnya luar biasa. Sehingga Imam Al-Ghazali ketika ngajarin adab kepada imam, makruh hukumnya imam rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi lebih dari 3 kali. Kecuali kalau sholat sendiri silakan sampai 11 kali, sampai dibaca bacaan doa rukuk yang sangat panjang kalau hafal. Silakan. I'tidal nggak boleh lama. Nggak boleh lama karena i'tidal duduk di antara 2 sujud ini tergolong rukun qashir. Fa in tawallahu amdan, kalau ada orang kok saat i'tidal sengaja dia lama di i'tidal, maka fa fi butlani sholatihi salah satu aujuh. Apakah batal sholatnya atau tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama asahhuha, dan ini pendapat yang asah inda imamil haromain, menurut pandangannya Imam Haromain, wa qata'a bi al-Baghawi, dan dikuatkan oleh Imam al-Baghawi, batal. Pendapat pertama, i'tidal kok lama-lama batal.
Sebab itu bukan rukun yang boleh lama. Ya, pendapat yang kedua tidak batal. Pendapat yang ketiga, lihat dia lama ngapain. Kalau lama doa di sana batal, tapi kalau lama memperbanyak zikir tidak batal. Jadi secara ashah fil madhab, orang yang terlalu lama dalam i'tidalnya sholatnya batal. Ini pembahasan tentang i'tidal dan tumakninah. Bahasan berikutnya sujud. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akan jawab pertanyaan Bapak ya. Kalau ada kasus imam lupa tahiyat, berdiri diingatkan, gak turun, tapi ada makmum yang karena ketidaktahuannya dia nggak mau ikut berdiri. Bagaimana ini? Boleh nggak dia tahiyat lalu nyusul imam? Kalau dia tahiyat sementara imam tidak, lalu setelah tahiyat nyusul imam, batal. Tapi kalau dia tahiyat langsung niat mufarokoh, aku pisah dari imam sebab meninggalkan tahiyat, tidak batal. Konsekuensinya dia meneruskan sholat sendiri. Gak boleh lalu terus ngikuti, sudah niat mau farokoh tapi ngikuti gerakan imam sampai selesai, nggak boleh. Paham ya? Jadi kalau dia nggak mau ikut imam, dia nggak boleh tahiyat. Sebab apa? Aturan dalam jamaah antara imam dan makmum tidak boleh ada perbedaan gerakan yang menyolok, nggak boleh. Nyolok nggak itu? Imam tidak tahiyat, makmumnya tahiyat. Nyolok tidak? Nyolok perbedaannya. Atau sebaliknya, imam tahiyat, makmumnya nggak mau tahiyat, langsung berdiri. Nyolok tidak? Nyolok. Sementara dalam aturan jamaah, imam makmum tak boleh ada perbedaan dalam gerakan yang menyolok. Maka makmum yang dia tahiyat awal bisa sah sholatnya langsung niat mufarokoh. Paham ya? Kalau dia tidak niat mufarokoh, kuwebut tahiyatnya, terus nyusul imam, sholatnya batal. Paham ya? Saya kira cukup. Sudah masuk isya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ij'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah wasi' 'alaina rizqana wa antif 'alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.